Saudara, selamat berjumpa kembali. Biarlah kiranya perjumpaan pada hari ini boleh menjadi berkat bukan hanya bagi saya tapi juga bagi saudara. Dimanapun saudara berada pada saat ini dan situasi apapun yang pada saat ini sedang harus dihadapi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang ibu yang cukup lama memperhatikan bagaimana anaknya yang masih kecil seringkali bersikap murung dan seringkali suka marah-marah. Setelah si ibu ini meneliti, ternyata pada akhirnya si ibu itu mengetahui mengapa anaknya seringkali bersikap murung, tidak berbahagia, dan kenapa anaknya yang masih kecil ini seringkali suka marah-marah. Ternyata saudara, anak yang masih kecil ini, anaknya yang masih kecil ini rupa-rupanya suka sekali menyimpan kebencian terhadap orang-orang yang dirasakan pernah menyakitinya. Jadi anak ini seringkali menyimpan marahnya, menyimpan kebenciannya terhadap orang-orang tertentu yang dianggap sudah mengganggunya. Nah, suatu kali si ibu mendapat ide untuk mengajarkan kepada anaknya bahwa kalau dia suka menyimpan marah, kalau dia suka menyimpan benci, maka yang rugi dirinya sendiri. Pada akhirnya suatu kali si anak itu dipanggil, lalu ibunya mengatakan, "Sekarang Mama punya banyak tomat, ya. Sekarang tolong kamu tuliskan, lalu nanti tempel di tomat orang-orang yang mana, siapa saja yang selama ini membuat kamu marah, membuat kamu jengkel terus." Lalu anak itu dengan semangatnya menulis beberapa nama. Dan rupa-rupanya saudara, ada mungkin sekitar 6 nama yang dituliskan anak itu. Lalu nama itu ditempel di tomat yang memang sudah disiapkan oleh si ibu tadi. Nah, akhirnya setelah itu si ibu itu meminta kepada anak perempuannya ini untuk segera memasukkan nama tomat-tomat yang sudah diberi nama itu ke sebuah kantong kresek. Lalu dia mengatakan, "Nah, Mama minta kemanapun kamu pergi, kamu bawa kantong kresek ini. Sampai berapa lama waktunya nanti, kalau kamu tidak melanggar apa yang menjadi aturan Mama berjanji akan membelikan sebuah boneka yang besar untuk kamu." Nah, akhirnya saudara, karena ingin mendapatkan boneka yang besar, si anak itu pun mengikuti apa yang menjadi kehendak dari mamanya. Hari pertama, hari kedua, kemanapun dia pergi, dia selalu membawa kantong kresek yang berisi tomat-tomat yang sudah diberi nama masing-masing orang yang dianggap selama ini menjengkelkan dan juga yang membuat dia marah. Beberapa hari kemudian, ketika anak itu sedang berada di kamarnya, dia mulai mencium bau yang tidak enak. Dan ternyata dia kaget, tomat-tomat sudah mulai membusuk. Dan beberapa hari kemudian baunya semakin menyengat, dan yang lebih menjijikkan lagi adalah dari tomat-tomat itu pada akhirnya keluar bau yang busuk, bahkan sudah mulai keluar ulat-ulat kecil. Lalu pada akhirnya anak ini pun mengatakan, "Mama, saya sudah tidak sanggup lagi membawa tomat-tomat itu karena tomat itu sudah menjadi busuk, sudah pada akhirnya mengeluarkan bau yang tidak sedap, bahkan sudah mulai ada ulat-ulat kecil. Saya tidak mau membawanya Mama, karena itu menjijikkan dan mengganggu saya." Lalu dengan tenang, Mama si ibu itu mengatakan kepada anaknya, "Nah, demikian juga nak. Kalau di dalam kehidupan ini kamu suka menyimpan-nyimpan kesalahan orang lain, suka menyimpan dendam kamu, suka menyimpan marah kamu,
maka yang rugi adalah diri kamu sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, disadari atau tidak, seringkali kita juga berlaku seperti anak kecil dalam cerita tadi. Seringkali saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang suka menyimpan benci, menyimpan jengkel, menyimpan marah, menyimpan dendam, menyimpan kecewa terhadap orang-orang tertentu. Dan disadari atau tidak, rasa tidak puas itu, kejengkelan itu, rasa marah, rasa benci, rasa kecewa yang kita bawa kemana-mana, pada akhirnya itu berdampak buat kehidupan kita sendiri. Nah saudara, kalau kita lihat, ketika saudara dan saya menjadi orang yang suka menyimpan marah, menyimpan benci, menyimpan kejengkelan dan kekecewaan terhadap orang-orang tertentu, maka pada akhirnya yang rugi adalah diri kita sendiri. Mengapa demikian? Karena ketika kita melakukan hal itu, maka pada akibatnya adalah hati kita jauh dari rasa aman, hati kita jauh dari rasa nyaman, apalagi rasa sejahtera. Dan tidak jarang juga akhirnya karena kita selalu menyimpan kejengkelan, kemarahan, marah, dan dendam, pada akhirnya saudara, itu pun mengganggu relasi kita dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali bahwa ketika kita selalu membawa dan menyimpan rasa benci, rasa jengkel, rasa marah, rasa dendam, maka itu akan berdampak pada akhirnya berdampak negatif, baik untuk diri kita pun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu saudara, pada saat ini dalam firman Allah dalam Efesus 4 ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-27 mengingatkan kepada kita semua, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Firman Allah pada saat ini mengingatkan kepada saudara dan saya, jangan biarkan hidup saudara dan saya dikuasai oleh perasaan marah, perasaan jengkel, perasaan dendam. Karena ketika saya dan saudara membiarkan diri dikuasai oleh kemarahan, kejengkelan, dendam, kekecewaan, maka ketika kita membiarkan diri kita dikuasai hal itu, artinya firman Allah mengingatkan kepada saudara dan saya, pada saat itulah kita memberi kesempatan kepada iblis untuk menguasai kehidupan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita diingatkan kembali, sebagai anak-anak Allah bukan berarti saudara dan saya tidak boleh marah sama sekali. Bukan berarti kita sama sekali tidak boleh jengkel. Bukan berarti kita sama sekali tidak boleh kecewa. Tetapi firman Allah mau mengingatkan kepada kita sebagai anak-anaknya, kalau kita marah, jangan berlarut-larut, jangan berlama-lama. Karena ketika saya dan saudara marah berlama-lama, artinya kita memberikan kesempatan kepada iblis. Saudara, pada saat ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Allah, ketika saudara dan saya membiarkan diri dikuasai oleh perasaan marah, dikuasai oleh perasaan jengkel, dikuasai oleh perasaan dendam, maka itu pun membawa dampak yang negatif sebenarnya untuk kesehatan kita. Ketika saudara dan saya membiarkan diri dikuasai oleh perasaan jengkel, perasaan dendam, perasaan marah, itu pun pada akhirnya dapat menghalangi kita untuk dapat menjadi saksi cintanya. Saudara, pada saat ini firman Allah mengingatkan kepada saudara dan saya, apabila kamu menjadi marah,
janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tugas saudara dan saya bukanlah menyimpan dendam, menyimpan kejengkelan, menyimpan marah. Tapi tugas saudara dan saya sebagai anak-anak Allah adalah mengampuni dan mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Saudara, marilah kita berjuang supaya jangan kita membiarkan diri dikuasai oleh perasaan marah, perasaan jengkel, perasaan kecewa. Marilah kita berjuang supaya ketika kita marah, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarah kita. Biarlah Tuhan yang menolong saya dan saudara supaya kita boleh lagi dimampukan, ditolong oleh Tuhan sendiri untuk terus mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita, untuk terus kita tidak membiarkan diri dikuasai oleh kekecewaan, kemarahan, dan kejengkelan dalam hidup ini. Biar Tuhan yang menolong saya, biar Tuhan yang menolong saudara. Kita berdoa. Di dalam kehidupan kami Tuhan, kadang-kadang ada hal-hal tertentu, ada orang-orang tertentu yang membuat kami marah, membuat kami kecewa, membuat kami jengkel. Tolong Tuhan, ketika kami marah, biarlah kiranya kami tidak mau membiarkan diri berlama-lama tinggal dalam kemarahan kami. Biarlah Tuhan Yesus yang tolong agar kami dapat menyelesaikan kemarahan kami dengan baik, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Berikan kepada kami hati seperti hati-Mu ya Tuhan, hati yang selalu siap mengampuni setiap orang yang melukai kami, setiap orang yang mengecewakan kami. Dan tolong kami Tuhan, agar dalam kehidupan ini kami tidak suka memberikan kesempatan kepada iblis untuk menguasai hidup ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.